Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cada dengan nomor 23035108. Di sini saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan konsep dan algoritma sederhana pencarian dan pengurutan data. Pada materi ini, kita akan membahas pencarian konsep dan prinsip pencarian data, konsep dan prinsip dalam pengurutan data, dan pengertian dan fungsi algoritma, cara penulisan algoritma dan pemrogram pencarian data, cara penulisan algoritma dan pemrograman pengurutan data. Baik, pada materi ini, pencarian data sering disebut pada lookup atau struggle and retrieval information adalah suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Algoritma pencarian searching algorithm adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekapan dengan kunci tersebut. Algoritma adalah suatu alur yang digunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis, serta dalam kegiatan pemrograman algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menentukan pemrograman yang akan dibuat. Pencarian konsep dan prinsip pencarian data. Pencarian data sering juga disebut pada lookup atau struggle and retrieval information adalah suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Algoritma pencarian searching algorithm adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dan kunci tersebut. Setelah proses pencarian dilaksanakan akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan searchable atau tidak ditemukan unsearchable. Metode pencarian data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencarian internal searching dan pencarian external searching. Metode pencarian data juga dapat dikelompokkan menjadi pencarian statis searching dan pencarian dinamis searching. Satu pencarian linear atau sekuensial, yaitu pencarian berurutan sering disebut pencarian linear, merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Pada dasarnya, pencarian ini hanya melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. Pada setiap pengulangan dibandingkan data ke-1 dengan yang dicari, apabila sama berarti data yang telah ditemukan. Sebaliknya, apabila sampai akhir pengulangan tidak ada data yang sama, berarti data yang tidak ada. Pada kasus yang paling buruk, untuk n elemen data harus dilakukan pencarian sebanyak n kali pula. 2. Pencarian binary search. Salah satu syarat agar pencarian biner dapat dilakukan adalah data sudah dalam keadaan urut. Dengan kata lain, apabila data belum dalam keadaan urut, pencarian biner tidak dapat dilakukan. Sorting adalah proses pengurutan data baik dari nilai tertinggi maupun dari nilai terendah. Ada banyak algoritma populer untuk mengurutkan data seperti bubble sort, selection sort, quick sort, insert sort, merge sort. Contohnya, bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dengan operasi antara elemen. Berikut ini adalah gambaran dari algoritma bubble sort dibandingkan dengan nilai data ke-1 dan data ke-2. Jika data ke-1 lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data ketiga.
Lakukan langkah nomor 2 hingga selesai. Konsep dan preset dalam pengurusan data berikut ini contoh implementasi algoritma bubble sort. Berikut ini contoh implementasi algoritma bubble sort dalam bahasa pemrograman Python. Def a x tick out for I and raga dalam kurung len x min 1,0 min 1 di dalam kurung titik for j in raga in titik if x j besar dari x dalam kurung j tambah 1 j titik tem sama dengan x dalam kurung j x dalam kurung j sama dengan x j tambah 1 x j tambah 1 maka angka dalam kurung 47 10 98 1001 8 79 100 55 78 18 sama kurung a angka print angka. Ketika kode tersebut di run maka akan muncul hasil seperti di bawah ini 8, 10 18 47 55 78 79 98 100 1100. Pengertian dan fungsi algoritma adalah prosedur pemecahan masalah dalam bahasa sangat alami bahasa manusia. Langkah-langkah pemecahan masalah dalam algoritma nanti akan dituangkan menjadi pemrograman komputer untuk mempercepat atau mengotomatisasi penyelesaian masalah. Sedangkan untuk bahasa pemrograman yang digunakan untuk menuangkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman sangat tergantung selera dan penguasaan pada individu para programmer. Berikut alasan diperlukan atau fungsi menggunakan algoritma sebagai berikut. 1. Efisiensi. Untuk mengukur sebuah algoritma yang efisien harus mempertimbangkan efisiensi waktu, CPU, dan memori. Abstraksi. Kelebihan daripada algoritma adalah mampu memperlihatkan sebuah permasalahan yang tingkat kerumitan dasar lalu kemudian dapat diurai menjadi kelihatan mudah dan sederhana. Gambaran kerumitan terkikis dengan alur algoritma yang tersusun baik dan jelas. 3. Reusability. Algoritma adalah metode bukan pemrograman, artinya bahwa algoritma harus mampu digunakan tanpa melihat bahasa pemrograman yang digunakan dapat digunakan kembali dan bahkan berkali-kali pada berbagai situasi yang untuk penerapkan dalam bahasa pemrograman apapun. Cara penulisan algoritma dan pemrograman pencarian data secara umum terdapat 3 cara dalam menuliskan algoritma, yaitu sebagai berikut. Kalimat deskriptif. Notasi algoritma deskripsi dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang mesti dilakukan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Contoh penulisan algoritma dengan notasi deskripsi. Algoritma luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran untuk mengukur jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukkan jari-jari lingkaran dan menghitung luasnya lalu mencetak luasnya ke piranti keluaran. Deklarasi jari-jari rel tipe data bilangan pemecahan. Luas rel tipe data bilangan pemecahan. PHI 3,14 deskripsi. Baca jari-jari hitung luas sama dengan PHI tanda kutip jari-jari garis bawah jari-jari tanda kutip jari-jari tak garis bawah jari-jari. 3. Tampilkan luas ke layar. 4. Selesai. Yang kedua, passcode. Passcode merupakan cara penulisan algoritma yang menyertai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Supaya notasi passcode dapat dimengerti oleh komputer, maka mesti diterjemahkan ke dalam sintaks bahasa pemrograman tertentu. Pada notasi passcode
ada aturan tertentu yang resmi. Disarankan untuk menggunakan kata kunci yang umum digunakan seperti if, then, else, when, do, for, rep, dan lainnya. Struktur dan penulisan algoritma dengan notasi Prescott secara umum sama dengan notasi deskriptif. Contoh penulisan algoritma menggunakan notasi Prescott: point, function, TikTok. For in, no, i kecil sama dengan 100, titik, koma, i tambah dalam kurung, set flag to true, titik, koma, i if is divisible by 3, print tanda petik, tanda petik, titik, koma, set flag to flash, titik, koma, if is divisible by 5, print tanda kutip top, tanda kutip, titik, 2, set flag to flash, titik, koma, if flag, koma, print I, titik, koma, print on now line, titik, koma. Selanjutnya flowchart. Flowchart adalah bagian yang memperlihatkan tahapan dari suatu pemrograman dan hubungan antara proses beserta penyertaannya. Ilustrasi ini dinyatakan dalam simbol. Setiap simbol mempunyai makna tertentu untuk proses tertentu. Simbol-simbol flowchart yang umumnya digunakan adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Berikut simbol-simbol flowchart yang umumnya digunakan beserta contohnya. Simbol flowchart notasi penulisan algoritma seperti gambar yang contoh penulisan algoritma menggunakan notasi flowchart: start ke bawah, April ke bawah, red bill ke bawah, bill persen 62 sama dengan 90, ke samping, print genap, ke samping, print tanda kutip ganjil, ke bawah, n. Algoritma pengurutan bubble sort. Bubble sort adalah salah satu metode pengurutan ekstraksi yang bersifat langsung, dan ide dari bubble sort adalah sebagai berikut. 1. Pengecekan dimulai dari elemen paling awal. 2. Elemen ke-1 dan kedua dari list dibandingkan. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, dilakukan pertukaran langkah-langkah 2 dan 3. Dilakukan lagi tahapan ke elemen kedua dan ketiga, seterusnya sampai elemen terakhir. Bila sudah sampai di elemen terakhir, dilakukan pengulangan lagi dari awal sampai tidak ada terjadi lagi pertukaran elemen. Bila tidak ada pertukaran elemen lagi, maka elemen list tersebut berurut. Contoh Prescott untuk algoritma bubble sort dengan urutan membesar Prescott bubble sort dalam kurung a titik list of integer for tempat i titik 2 integer tukar titik 2 boolean. Algoritma do tukar titik sama dengan false for i sama dengan 1 to like hard dalam kurung a min 1 do if a dalam kurung i kecil dari a dalam kurung i tambah 1 10 template titik 2 sama dengan a dalam kurung i a dalam kurung i titik 2 sama dengan a dalam kurung i tambah 1 a dalam kurung i tambah 1 titik 2 template tukar titik 2 sama dengan true and if and for while tukar. Algoritma pengurutan. Algoritma insertion sort adalah sebuah algoritma sederhana yang cukup efisien untuk mengurutkan sebuah list yang hampir terlarut. Algoritma ini juga bisa digunakan sebagai bagian dari algoritma yang lebih canggih. Cara kerja algoritma ini adalah dengan mengambil elemen list satu persatu dan memasukkan di posisi yang benar, seperti namanya. Insertion sort adalah sebagai berikut. Elemen awal dimasukkan sembarang, lalu elemen berikutnya dimasukkan di bagian paling akhir. Elemen tersebut dibandingkan dengan elemen ke dalam kurung. Bila belum terlarut, posisi elemen sebelumnya digeser sekali ke kanan, terus sampai elemen yang sedang diproses menemukan posisi yang tepat, atau sampai elemen pertama.
Setiap penggeseran akan mengganti nilai elemen berikut, namun hal ini tidak menjadi persoalan sebab elemen berikut sudah diproses terlebih dahulu. Contoh Piscot untuk bubble sort dengan urutan membesar. Piscot interval dalam kurung a titik list of integer var nilai I j titik integer algoritma for I sama dengan 1 dolek dalam kurung a strip 1 do nilai sama dengan a dalam kurung I j sama dengan I y dalam kurung j besar dari 0 tutup kurung n a j tutup kurung besar nilai do a dalam kurung j tambah 1 tutup kurung sama dengan a dalam kurung j tutup kurung j sama dengan j strip 1 n y a dalam kurung j tambah 1 tutup kurung sama dengan nilai n var. Algoritma pengurutan merge sort ini memanfaatkan sebuah fungsi merge dengan spesifikasi mengurut dua buah list yang namun tiap list sudah terlarut. Konsep di merge sort sendiri adalah sebagai berikut. Bagi list besar menjadi setengah, lakukan hal ini secara rekursif sampai diperoleh list dengan satu elemen saja. List tersebut digabungkan lagi menjadi sebuah list yang bisa terlarut. Contoh Piscot untuk merge sort function merge sort m var kiri kanan hasil titik list tengah titik integer algoritma if like dalam kurung m kecil 1 10 root m l setengah sama dengan like dalam kurung m div 2 for x sama dengan m2 tengah do and x2 kiri and for x sama dengan m after tengah do at x2 kanan and for kiri sama dengan merge sort kiri kanan merge sort kanan hasil merge dalam kurung kiri kanan and I've leave return hasil. Selanjutnya algoritma pengurutan. Quicksort merupakan divide and conquer algoritma. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan. Ide dari algoritma ini adalah sebagai berikut. Pilih salah satu elemen secara acak, pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri elemen tersebut dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Ini disebut operasi partisi. Lakukan sort secara rekursif terhadap sublist sebelah kiri dan kanan. Berikut adalah Piscot untuk quicksort. Function quicksort dalam kurung array var kecil koma sama koma besar titik length. Algoritma if let array kecil 1 10 return r and if pivot dalam kurung mengambil sebuah nilai for each in r if x kecil pivot 10 append x2 kecil and if x sama dengan pivot 10 append x2 sama and if x besar pivot 10 append x2 besar and if and for return kontainer dalam kurung quicksort dalam kurung kecil tutup kurung koma sama koma quicksort buka kurung besar tutup. Baik, dari materi ini kami dapat menyimpulkan algoritma sorting merupakan algoritma yang penting di dalam pemrograman. Terdapat banyak sekali jenis algoritma sorting, namun dalam penyelenggaraan
pemrograman sangat perlu dipertimbangkan efisiensi dari pemrograman tersebut. Salah satu cara untuk menganalisis kecepatan algoritma sorting saat running time adalah dengan menggunakan notasi baik-all. Algoritma sorting mempunyai kompleksitas waktu terbaik, terburuk, dan rata-rata. Dengan notasi big O, kita dapat mengoptimalkan penggunaan algoritma sorting. Sebagai contoh, untuk kasus di mana jumlah masukan untuk suatu pengurutan banyak, lebih baik digunakan algoritma sorting seperti quick sort, merge sort, atau heap sort karena kompleksitas waktu. Untuk kasus terburuk adalah O dalam kurung n log n tutup kurung n tutup kurung. Hal ini tentu akan sangat berbeda jika kita menggunakan algoritma sorting insertion sort atau bubble sort, di mana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pencarian akan sangat lama. Hal ini disebabkan kompleksitas waktu terburuk untuk algoritma sorting disebut dengan jumlah memasukkan yang banyak adalah O dalam kurung N2. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.